Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar matematika bersama Bu Idel. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari, kurikulum nasional 3.5 menganalisis barisan dan deret aritmatika. 4.5 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Kurikulum khas Darut Tauhid, pilar leadership. 3.13 mengetahui dan menerapkan ciri-ciri orang kreatif dan inovatif. 4.13 membuat karya, gagasan ide, produk dengan kreatif dan inovatif. Indikator pencapai kompetensi pengetahuan, yaitu yang pertama menerapkan barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah secara disiplin dan kreatif dan inovatif. Yang kedua, menganalisis masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika secara kreatif dan inovatif. Kemudian keterampilan yang pertama, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika secara kreatif dan inovatif. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika secara kreatif dan inovatif. Tujuan pembelajaran yang pertama, melalui kegiatan menyimak dan diskusi, peserta didik dapat menerapkan barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah secara disiplin dan kreatif dan inovatif dengan tepat. Yang kedua, melalui kegiatan menyimak dan diskusi, peserta didik dapat menganalisis barisan dan deret aritmatika dalam menyelesaikan masalah secara disiplin dan kreatif dan inovatif dengan benar. Materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang barisan dan deret aritmetika. Konsep deret aritmetika digunakan untuk memprediksi biaya pengeluaran, pemasukan, keuntungan, dan kerugian. Nah, pokok bahasan yang pertama, barisan aritmetika adalah suatu barisan bilangan yang selisih setiap dua suku berurutan selalu merupakan bilangan yang tetap atau konstan. Bilangan yang tetap tersebut disebut beda dan dilambangkan dengan B. Perhatikan juga contoh barisan bilangan berikut ini. Yang pertama, A 1, 4, 7, 10, 13, dan seterusnya. B 2, 8, 14, 20, seterusnya. C 30, 25, 20, 15, dan seterusnya. Nah, tiga contoh ini merupakan contoh barisan aritmetika. Contoh yang A, 1, 4, 7, 10, 13. U1-nya sama dengan A yaitu 1, 4 adalah U2, U3 adalah 7, 10 adalah U4, 13 adalah U5. Antara suku ke-1 ke suku ke-4 ditambah 3. Kemudian untuk dapat suku ke-3 itu ditambah 3 dari suku ke-2. Kemudian didapat lagi U4-nya ditambah 3 dan seterusnya. Pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 3. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 3 atau B sama dengan 3. Yang B, 2, 8, 14, 20. Antara suku ke-1 dan kedua itu ditambah 6, kemudian dari suku kedua ke suku ketiga ditambah 6. Untuk dapat suku keempat, suku ketiganya ditambah 6. Pada barisan ini, suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah 6. Dapat dikatakan bahwa beda sukunya 6 atau B sama dengan 6. Yang C, 30, 25, 20, 15. Suku pertama, untuk dapat suku kedua itu dikurangin 5. Kemudian antara suku kedua dan suku ketiga itu minus 5 dan seterusnya. Pada barisan ini suku berikutnya diperoleh dari suku sebelumnya ditambah
negatif 5. Dapat dikatakan B-nya A sama dengan negatif 5. Secara umum dapat dikatakan sebagai berikut, jika UN adalah suku ke N dari suatu barisan aritmetika, maka berlaku B sama dengan UN dikurang U dalam kurung N dikurang 1. Rumus umum suku ke N barisan aritmetika dengan suku pertama U dilambangkan dengan A dan beda dengan B dapat ditentukan seperti berikut. U1 sama dengan A, U2 itu diperoleh dari U1 ditambah B atau sama dengan A ditambah B, U3 sama dengan U2 tambah B atau dalam kurung A ditambah B ditambah B sehingga menghasilkan A ditambah 2B. U4 sama dengan U3 ditambah B sama dengan dalam kurung A ditambah 2B ditambah B sama dengan A ditambah 3B. U5 sama dengan hasil akhirnya adalah A ditambah 4B. Nah, begitu seterusnya hingga diperolehlah suku terakhir atau UN sama dengan U dalam kurung N dikurang 1 ditambah B atau sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Rumus suku ke N dari barisan aritmetika adalah UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. Dengan UN sama dengan suku ke N. A-nya suku pertama, B sama dengan beda, N sama dengan banyak suku. Nah, contoh yang pertama. Yang pertama, tentukan suku ke-8 dan ke-20 dari barisan negatif 3, 2, 7, 12. Jawab, negatif 3, 2, 7, 12. Suku pertama A sama dengan negatif 3 dan bedanya B sama dengan adalah U2 dikurang U1 yaitu 2 dikurang dalam kurung negatif 3, maka menghasilkan 2 ditambah 3 sama dengan 5. Dengan mensubstitusikan A dan B ke rumus suku ke N yaitu A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B, diperolehlah UN sama dengan negatif 3 ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali 5. Maka suku ke-8 U8 sama dengan negatif 3 ditambah dalam kurung 8 dikurang 1 dikali 5 sama dengan negatif 3 ditambah 8 kurang 1 adalah 7. Kemudian dikali 5 hasilnya 35. Sehingga negatif 3 ditambah 35 hasilnya 32. Suku ke-20. U20 sama dengan masukkan nilai A-nya negatif 3 ditambah N-nya 20 dikurang 1 dikali B-nya 5. Kemudian 20 kurang 1 hasilnya 19 sama dengan min 3 ditambah 19 kali 5 sama dengan negatif 3 ditambah 95. Maka hasilnya adalah 92. Contoh yang kedua, diketahui barisan aritmetika negatif 2, 1, 4, 7, sampai seterusnya hingga suku terakhirnya 40. Tentukan banyak suku barisan tersebut. Maka kita tulis dulu diketahui barisan aritmetika negatif 2, 1, 4, 7, titik-titik sampai 40. Nah, sehingga diperoleh A suku pertamanya sama dengan negatif 2, B sama dengan U2 dikurang U1, yaitu 1 dikurang dalam kurung negatif 2, maka hasilnya 3, UN-nya 40. Yang ditanya adalah banyak suku atau N. Nah, kita masukkan ke rumus suku ke N atau UN sama dengan ganti nilai A-nya dengan 2, kemudian UN-nya 40, A-nya negatif 2 ditambah N dikurang 1 dikali B. B-nya sudah diketahui 3, maka kita kalikan. 40 sama dengan negatif 2 ditambah 3 kali N
3N dikurang 3 kali 1 negatif 3, sehingga negatif 2 ditambah negatif 3 maka menghasilkan negatif 5. Maka diperolehlah 40 sama dengan 3N dikurang 5. Kemudian 3N sama dengan 40 ditambah 5 maka menghasilkan 3N sama dengan 45. Sehingga N sama dengan 45 dibagi 3, hasilnya adalah 15. Jadi banyak suku dari barisan adalah 15. Kemudian selanjutnya B suku tengah. Barisan bilangan yang memiliki suku tengah apabila banyak sukunya ganjil. Suku ke T atau UT merupakan suku tengah. Dengan rumus UT sama dengan setengah dalam kurung U awal ditambah U akhir. Atau UT sama dengan setengah dalam kurung A ditambah UN. Kemudian C sisipan. Sisipan yaitu bilangan yang diletakkan di antara dua bilangan. Banyaknya bilangan yang disisipkan tergantung pada yang diminta. Setelah disisipkan, barisan akan tetap menjadi barisan aritmetika, sehingga diperoleh beda yang baru adalah rumus beda baru, yaitu simbolnya B aksen sama dengan B per K ditambah 1. Di mana B itu adalah beda lama. Kemudian K sisipan. Nah, untuk mendapatkan suku baru atau N aksen sama dengan N dalam kurung N dikurang 1 dikali K ditambah N. Contoh, di antara bilangan 20 dan 116 disisipkan 11 bilangan, sehingga terjadi sebuah barisan aritmetika. Tentukanlah 1. Beda barisan aritmetika baru. Yang kedua, suku tengah barisan aritmetika baru. Nah, yang pertama kita tentukan dulu yang diketahui. A sama dengan 20, B sama dengan 116 dikurang 20 sama dengan 96. Kemudian K adalah bilangan yang disisipkan yaitu sama dengan 11. Kemudian ditanyakan maka beda baru atau B aksen adalah jawab B aksen sama dengan B per K ditambah 1. B aksen sama dengan 96 per 11 ditambah 1. Kemudian B aksen sama dengan 96 per 12, maka 96 dibagi 12 hasilnya 8. Jadi beda barisan aritmetika yang baru adalah 8. Kemudian selanjutnya yang kedua diketahui A sama dengan 20, kemudian suku ke N, UN-nya adalah 116, maka kita peroleh banyaknya suku atau N aksen ya, sama dengan dalam kurung N dikurang 1 dikali K ditambah N. Ganti nilai N-nya dengan 2, K-nya 11. Maka diperoleh hasilnya adalah 2 kurang 1 adalah 1 dikalikan 11 ditambah 2 hasilnya 13. Kemudian ditanya suku tengah atau UT. Maka U tengah sama dengan setengah dalam kurung A ditambah suku terakhirnya atau UN. Sama dengan setengah dalam kurung 20 ditambah 116. Maka diperoleh hasil adalah setengah dikali 136. Didapatlah suku tengahnya adalah 68. Kemudian kita masuk ke materi berikutnya yaitu B deret aritmetika. Deret aritmetika adalah jumlah suku-suku dari barisan aritmetika. Jumlah N suku pertama dari suatu barisan bilangan dinotasikan dengan Sn. Misalkan U1, U2, U3 sampai UN merupakan suku-suku dari suatu barisan aritmetika.
Maka Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah sampai U terakhir. Jadi deret aritmetika adalah jumlah semua suku, di mana dengan UN sama dengan A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Atau Sn sama dengan A ditambah dalam kurung A ditambah B ditambah A ditambah 2B ditambah seterusnya sampai A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Kemudian Sn sama dengan A ditambah, kemudian A ditambah B tambah seterusnya, dan A ditambah dalam kurung N dikurang 2B ditambah A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B ya. Nah, sehingga dijumlahkan hasilnya Sn ditambah Sn, maka diperoleh hasilnya 2Sn. Kemudian A ditambah dalam kurung A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B, maka diperoleh hasilnya adalah 2A ditambah N dikurang 1 kali B, dan seterusnya. Sehingga diperolehlah hasil dari rumus 2Sn, yaitu N sama dengan dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Kemudian Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 kali B. Jadi jumlah suku pertama atau Sn rumusnya adalah N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Karena UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 kali B, maka Sn bisa juga hasilnya adalah Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN. Nah, karena U1 sama dengan setengah dalam kurung A ditambah UN, maka rumus Sn dapat diperoleh juga Sn sama dengan N dikali UT, N dikali suku tengah ya. Kemudian karena Sn sama dengan U1 ditambah U2 ditambah seterusnya, maka bisa juga kita gunakan rumus UN adalah Sn dikurang S dalam kurung N dikurang 1. Nah, bisa juga dengan menggunakan rumus Sn sama dengan AN kuadrat ditambah Bn, maka UN-nya diperoleh adalah 2AN ditambah dalam kurung B dikurang A. Nah, kita ke contoh. Yang pertama, diketahui Sn sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 3N. Tentukan suku ke-10 deret tersebut. Nah, kita gunakan cara biasa. Sn sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N. Kemudian UN sama dengan S1 di Sn dikurang S dalam kurung N dikurang 1. Maka S1 sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N ya. Sn sama dengan 2N kuadrat ditambah 3N. Kita ganti nilai N-nya 10. Maka S10 sama dengan 2 dikali 10 pangkat 2 ditambah 3 kali 10. Hasilnya adalah 200 ditambah 30 sama dengan 230. Kemudian kita cari S9. Ganti nilai N dengan 9. Sehingga diperoleh hasilnya adalah 162 ditambah 27. Jadi 162 ditambah 27, maka dapatlah hasil S9 sama dengan 189. Kemudian U10 sama dengan S10 dikurang S9, yaitu hasilnya adalah 41. Selanjutnya kita menggunakan cara yang kedua ya, dengan menggunakan rumus Sn sama dengan 2N pangkat 2 ditambah 3N. Rumus yang digunakan adalah UN sama dengan 2AN ditambah dalam kurung B dikurang A. Berarti kita harus dapatkan dulu nilai A-nya, kemudian nilai B-nya. Nah, sehingga diperolehlah nilai A-nya 2, kemudian B juga 3 ya. Nah, maka digunakan rumusnya UN sama dengan 2 dikali 2 dikali 10 ditambah dalam kurung 3 dikurang 2. Kemudian hasilnya diperoleh sama dengan 40 ditambah 1, hasilnya adalah UN 41. Kita ke contoh kedua. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari deret negatif 2 ditambah 0 ditambah 2 ditambah seterusnya. Jawab.
nilai U1 sama dengan negatif 2, U2 adalah 0, sehingga diperoleh beda adalah U2 dikurang U1 sama dengan 0 dikurang dalam kurung negatif 2, sehingga hasilnya positif 2 dan N-nya sama dengan 10. Maka jumlah 10 suku pertama adalah, masukkan ke rumus Sn, ganti nilai N-nya dengan 10, kemudian ganti nilai A-nya dengan negatif 2, kemudian N-nya 10, ganti B sama dengan 2, sehingga diperolehlah hasil S10 sama dengan 10 per 2 dalam kurung 2 dikali min 2 ditambah 10 dikurang 1 dikali 2, sehingga diperoleh hasilnya sama dengan 5 dalam kurung negatif 4 ditambah 18, sehingga hasilnya diperoleh adalah 70. Contoh yang ketiga, tentukan jumlah 5 suku pertama. Jika suku kelima adalah 240 dan suku pertama adalah 20. Nah, jawab. Kita tentukan dulu diketahui U1 20, U5 sama dengan 240, N sama dengan 5. Maka jumlah 5 suku pertama atau S5 adalah, kita masukkan ke rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung A ditambah UN ya. Rumus Sn bentuk yang lain. Ganti nilai N-nya dengan 5, kemudian ganti nilai A-nya dengan 20, kemudian UN-nya adalah 240. Sehingga S5 sama dengan 5 per 2 dalam kurung 260. Sehingga diperolehlah hasil S5 sama dengan 650. Nah, contoh penerapan deret aritmetika dalam kehidupan sehari-hari. Seorang pimpinan sebuah perusahaan ingin mengetahui gaji 10 karyawannya yang dikeluarkan selama 1 tahun. Jika gaji seorang karyawan setiap bulannya dinaikkan sebesar 50.000 dan gaji pertama karyawan tersebut adalah 1 juta, berapakah biaya yang harus disiapkan pimpinan perusahaan tersebut untuk 10 karyawannya? Nah, kita tulis dulu yang diketahui dari soal. B sama dengan 50.000. Jadi kenaikan gaji sebesar 50.000 itu termasuk B ya. Kemudian A, suku pertamanya adalah gaji yang pertama yaitu 1 juta. Kemudian N selama 1 tahun kita ganti menjadi 12 bulan. Ditanya biaya yang dikeluarkan untuk menggaji 10 karyawan selama 1 tahun atau 12 bulan. Kita masukkan ke rumus Sn sama dengan N per 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N dikurang 1 dikali B. Gaji karyawan selama 1 tahun, diperolehlah hasilnya, ganti N-nya 12, kemudian A 1 juta, kemudian B-nya adalah 50.000. Sehingga diperoleh S12 sama dengan 12 dibagi 2 adalah 6. 2 kali 1 juta 2 juta ditambah 12 kurang 1 adalah 11 dikali 50.000. Sehingga diperoleh hasilnya, kita selesaikan yang di dalam kurung dulu. Kita kalikan 11 kali 50.000, hasilnya 550.000. Kemudian ditambah 2 juta. Hasilnya adalah 2.550.000 dikali 6 ya. 6 dikali 2.550.000 hasilnya 15.300.000. Sehingga gaji 10 karyawan selama 1 tahun yaitu 10 dikali 15.300.000. Diperolehlah hasilnya 153 juta. Jadi biaya yang dikeluarkan untuk menggaji 10 karyawan selama 1 tahun adalah 153 juta. Demikianlah pembelajaran pada hari ini. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga materi yang disampaikan tadi dapat dipahami dengan baik. Silahkan disimak kembali jika masih ada yang belum dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.